konsep pemasaran itu tentang bagaimana dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan pasar gitu ya, kebutuhan konsumen, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, kemudian baru kita create produk yang kemudian kita jual. Dan yang kedua yang saya highlight pada waktu itu bahwa marketing atau pemasaran itu beda dengan sales. Marketing itu beda dengan sales. Sales itu atau penjualan itu cuma bagian kecil dari marketing itu sendiri. Karena marketing itu rangkaiannya panjang. Dari proses riset, identifikasi, create produk, kemudian mempromosikan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, hingga terjadi sales, penjualan. Dan bagaimana kemudian penjualan itu pun tidak cuma sekali, 2 kali. Tapi penjualan itu bisa terus-terusan berulang sehingga kita dapat repeat order, dapat konsumen yang loyal, dan sebagainya. Itu bagian dari marketing. Jadi panjang prosesnya, tidak melulu soal penjualan. Dan itu kenapa kita di pertemuan kedua, judulnya produk. Loh Pak, kita marketing ngapain ngomongin produk Pak? Kayaknya saya sambungin tadi. Jadi marketing itu nggak melulu soal sales. Gitu ya. Itu cuma ujungnya aja. Kalau ibarat gunung es, yang di laut ya, yang kalau teman-teman nonton Titanic, film Titanic gitu ya, gunung es yang terbalik, gunung es yang muncul di permukaan laut itu cuma sebagian kecil aja, di bawahnya jauh lebih gede gitu. Jadi yang muncul di permukaan itu sales, itu penjualan itu cuma ya di permukaan aja, tapi di bawahnya itu lebih banyak lagi prosesnya, termasuk bagaimana create produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Ya. Ya, produk itu kalau di marketing ini jadi titik pusat dari kegiatan pemasaran ya, karena ini yang kemudian akan kita pasarkan, ini yang kemudian kita representasikan sebagai value yang akan kita jual ke target market kita gitu ya. Jadi produk itu hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk kemudian dikonsumsi dan merupakan ini alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Gitu. Pada akhirnya tujuan perusahaan lah yang jadi sasaran gitu. Ketika terjadi transaksi penjualan, maka kemudian laba perusahaan akan didapat dan itu adalah tujuan dari perusahaan. Sebelumnya saya mau nanya dulu, di sini ada yang terjadi sebagai marketing nggak di sini? Halo, ngaku deh ngaku. Enggak Pak. Ada yang terjadi? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Mungkin kalau ada kita bisa diskusi lebih jauh gitu. Ya, it's okay. Makanya karena kita bukan background marketing, ya, kita jadi belajar marketing biar kita tahu marketing itu apa. Ya, oke. Produk sendiri itu adalah sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sendiri atau produsen atau pabrik dan sebagainya. Secara simpelnya produk itu adalah segala sesuatu yang diproduksi yang kemudian bisa memenuhi kebutuhan manusia atau organisasi. Ya, ditinjau dari wujudnya, produk itu adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar, simpelnya gitu ya, untuk mendapatkan perhatian, attention, kemudian ketika mendapat perhatian menarik seperti ini, menarik produknya, kemudian ada keinginan untuk membeli, setelah dibeli kemudian dikonsumsi atau digunakan, yang pada akhirnya itu tujuannya untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Contohnya misalnya Aqua gitu ya, Aqua kan cuma air putih ya, air putih. Cuma kemudian karena Aqua itu mengemas air minum kemasan dan ketika kita pergi berjauh, kita pergi traveling atau mungkin pergi di luar rumah gitu ya, itu menjawab kebutuhan konsumen ketika ada di luar rumah. Kita kalau di luar rumah kalau haus gimana sih? Kemudian Aqua hadir. Gitu. Pada akhirnya kan itu memuaskan keinginan atau kebutuhan. Jadi berangkat dari situ. Jadi pendiri Aqua dulu juga dagang air minum keliling gitu ya. Itu juga berangkat value-nya dari situ. Pengen menyediakan air minum ketika teman-teman atau orang-orang tuh lagi enggak di rumah gitu. Bahkan sekarang bukan cuma di luar rumah aja, tapi di dalam rumah pun kita minumnya Aqua, galon Aqua dan sebagainya.
Menurut secara luas, menurut Sunarto, bahwa produk itu meliputi objek secara fisik, jasa, orang, tempat, organisasi. Ini juga yang kemarin sudah saya singgung di pertemuan pertama, bahwa produk itu nggak melulu soal produk fisik, ya seperti yang digambar itu, tapi juga kemarin kita bahas tentang jasa perhotelan, jasa dokter, dan orang, ya misalnya sebagai sekarang tuh lagi rame influencer, selebgram, youtuber, artis gitu ya, itu juga bagaimana kemudian mempromosikan, memasarkan mereka gitu ya, seorang influencer ke yang follow dia gitu ya bahasanya, yang target marketnya dia, kemudian tempat seperti misalnya Bali, menawarkan keindahan di sana, organisasi seperti partai politik menawarkan apa ya janji politiknya kepada konstituennya untuk mendapatkan dukungan agar bisa duduk di parlemen misalnya, agar bisa menyuarakan ide-ide partai dan lain sebagainya yang sudah saya bahas di Nah, yang belum nonton, yang belum membaca, silakan dibaca, ditonton. Pertama, makna produk sendiri adalah tergantung dari sudut pandang mana. Gitu ya. Dari sudut pandang konsumen, ya produk itu ya apa ya sesuatu manfaat atau yang diterima oleh konsumen yang ada di produk tersebut. Yang tujuannya adalah memenuhi kebutuhan mereka atau keinginan mereka. Gitu. Kemudian bagi produsen, produk itu ya bagaimana kemudian menciptakan produk yang ideal gitu ya, yang ideal yang kemudian disenangi oleh konsumen, yang nempel di hati konsumen gitu ya. Bagi manajer yaitu ya way of life lah. Kemudian bagi advisor agency, ya ini tergantung dari sudut pandang mana ya. Bagi pemilik modal ya produk itu yang merupakan pundi-pundi uang lah buat mereka, karena harus dijual. Nah, yang perlu diketahui juga bahwa dalam produk itu ada istilah atribut produk. Saya mengutip dari pendapatnya, teorinya Couture dan Armstrong, ya, bahwa atribut produk itu merupakan sifat-sifat produk yang menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang diharapkan oleh konsumen. Nah, atribut produk itu macam-macam. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi, atribut produk intinya gimana kemudian produk itu punya atribut yang bikin produk tersebut jadi lebih menarik, lebih eye-catching, lebih menarik minat pembeli gitu. Kita bahas satu. Yang pertama merek atau brand, gitu ya. Branding itu ya simbol, istilah, nama, merek atau kombinasi dari semua itu yang dimaksud untuk mengidentifikasi produk atau jasa tertentu dan membedakan dengan produk pesaing, gitu ya. Jadi apa yang membedakan walaupun sama-sama air, misalnya air mineral sama-sama air mineral nih, tapi apa yang bikin beda air mineral yang kita jual dengan pesaing atau kompetitor. Contohnya ya mungkin di gambar ya, kita bisa lihat ada beberapa jenis air mineral dalam botol yang mana kita nggak tahu nih karena belum ada merek di sana, jadi ya kita nganggap itu semua sama, gitu ya. Karena belum ada nama, identitas, ya kita anggap semuanya sama. Air dalam botol. Nah, kemudian ketika kita kasih merek, itu akan mengidentifikasi dan menjadi apa ya identitas dari produk itu sendiri. Gitu. Misalnya dikasih nama Aqua, mungkin satunya Nestle, Pure Life, gitu ya. Nah, itu nanti kemudian akan membentuk persepsi konsumen. Oh, kalau Aqua tuh ternyata begini ya. Oh, kalau Nestle tuh ternyata begini. Kalau Limineral tuh ternyata begini. Gitu. Kemudian yang kedua adalah menurut atribut produk, menurut Kotler adalah mengenai packing ya. Packing ini tentu saja juga akan membuat produk jauh lebih menarik untuk bagi konsumen. Packing merupakan kegiatan merancang dan membuat wadah atau pembungkus. Contoh misalnya kayak kopi di sini, kalau misalnya dijual semua kayak gini aja, mungkin juga nilainya nggak akan setinggi ketika diberikan pembungkus, wadah atau packing, ya. Jadi itu atribut kedua. Dan atribut ketiga tentang kualitas.
Jadi seberapa handal produk Anda, seberapa bagus kualitas produk Anda dibandingkan produk yang lain dengan sejenis. Jadi produk quality berbicara tentang kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi tahan keandalan, ketepatan, kemudahan operasi lebih mudah gitu ya, atau mungkin serta atribut yang punya nilai lain gitu ya bagi konsumen. Ya, saya ilustrasikan kayak handphone misalnya, handphone ini yang bisa tahan air, dicelupin ternyata masih hidup gitu. Nah, ini sebagai pembeda dengan handphone-handphone lain gitu ya, bahwa kualitasnya dia punya keandalan di ketika di dalam air. Seperti itu. Nah, bagaimana organisasi kemudian membuat suatu produk itu tetap berkualitas dan dalam jangka yang lama gitu. Jadi short term gitu, long term. Jadi ketika produknya udah bagus, gimana kayak Aqua misalnya, Aqua yang dikenal oleh masyarakat dari kapan tahun ya, sekarang tuh masih terkenal. Nah, itu bagaimana kemudian menjaga itu, gitu. Menjaga eksistensi, menjaga biar nama itu tuh masih nempel. Nah, ini ada namanya Total Quality Management atau TQM. TQM ini tool management yang digunakan untuk semacam ISO gitu ya. Tapi ini khusus untuk kualitas, mengenai kualitas. Di sana di dalamnya ada banyak klausul yang harus dijalankan organisasi untuk tujuannya menjaga kualitas produk tersebut. Ya ini intinya yang pertama untuk meningkatkan kualitas produk dengan menerapkan program-program yang harus dijalankan oleh stakeholders yang ada dalam organisasi. Ya, strategi manajemen yang ditujukan untuk ini juga disebut juga sebagai strategi manajemen untuk menanamkan kesadaran kualitas pada semua proses dalam organisasi. Juga dianggap sebagai seperangkat prinsip manajemen yang memfokuskan pada peningkatan kualitas sebagai kekuatan pendorong dalam semua bidang fungsional pada seluruh tingkatan organisasi. Jadi kalau teman-teman pernah dengar istilah TQM, Total Quality Management, itu semua dalam rangka untuk meningkatkan kualitas suatu produk dalam organisasi. Siklusnya atau klausulnya kurang lebih di sini ya. Jadi TQM itu fokus ke customer. Jadi bagaimana menciptakan produk yang berangkat dari fokus customer. Jadi customer itu butuhnya apa, inginnya apa, dilakukan riset pemasaran gitu. Klausulnya ada di sini banyak gitu ya, harus dijalankan oleh perusahaan dalam menciptakan atau meningkatkan produk di perusahaan tersebut. Dan proses manajemen juga berperan bagaimana kemudian menganalisa, mengevaluasi, monitoring, planning, organizing, ya pokoknya fungsi-fungsi manajemen dijalankan. Ya ini juga planning proses, bagian dari manajemen juga, kemudian ada improvement. Jadi jangan puas ketika produk kita sudah jadi market share misalnya, sudah menguasai pasar Indonesia. Kita sebagai market leader itu jangan puas. Tetap ada proses improvement kalau dalam TQM. Nah ini yang kemudian mungkin membuat Aqua sampai sekarang masih jadi market leader produsen minuman gitu ya. Jadi menerapkan ini. Dan ada total participation ini, semua stakeholder, karyawan, setiap proses itu harus dilibatkan. Kemudian masih menurut Kotler bahwa produk itu ada tingkatannya, ada levelnya. Mulai dari paling inti atau core, ya, inti manfaat dari produk tersebut, kemudian dari inti agak bagian luar sedikit namanya generic product, agak luaran lagi dikit namanya expected product, kemudian di keluarnya lagi namanya augmented product, dan yang paling luar ini namanya potential product. Apa itu? Kita jelaskan satu-satu. Core benefit atau produk inti, jadi intinya produk, manfaat intinya produk itu yang diambil, itu ini basic banget ya, kalau kita mau bikin produk, kira-kira manfaatnya apa gitu ya. Misalnya hotel, itu ya buat istirahat gitu ya, buat tamu kalau pengen istirahat di hotel, tidur gitu, itu doang udah. Itu intinya itu produk inti, manfaat intinya itu. Tapi kita bisa meningkatkan itu, kita bisa meningkatkan level itu dari inti ya, dari core ke generic dengan menambahkan apa ya, jadi menambahkan banyak ruangan, jadi tidak cuma 1-2 tapi kita bisa menyewakan ruangan-ruangan lain misalnya gitu, itu namanya produk generic. Kemudian ada expected product atau produk harapan, ini misalnya kayak hotel,
Jadi apa sih yang diekspektasikan sama tamu misalnya dalam konteks hotel, atau apa yang diekspektasikan sama konsumen atau consumer terhadap produk kita. Ya, itu harus bisa kita tangkap dan kita terapkan untuk mendevelop produk kita. Itu istilahnya expected product. Misalnya tamu tuh pengennya ada tempat tidur yang bersih, ada kolam renangnya misalnya di hotelnya, ada sabun, handuk, air hangat, kayak gitu. Jadi expected produk itu yang harus kita tangkap sebagai tenaga pemasar, sebagai marketing, sebagai manajer marketing untuk mendevelop produk. Jangan cuma main di inti saja, gitu. Karena kompetitor juga semakin kompetitif, mereka juga akan bermain di sana. Kemudian level berikutnya, kita lihat. Jadi, nah ini level berikutnya lagi ya, ketika kita sudah menangkap expected product yang diharapkan itu apa, ya kita tambahan atau pelengkap. Kira-kira kalau hotel itu kita lengkapi apa ya? Oh, misalnya ada fasilitas lain. Misalnya kita kasih TV, WiFi misalnya, atau mungkin pelayanan-pelayanan yang ramah misalnya, gitu ya. Kasih bunga-bunga segar di ranjangnya kalau di hotel. Gitu. Ya begitulah. Kemudian di level berikutnya ada namanya potential product atau produk potensial. Kalau sudah sudah ada produk pelengkap, kita nambahin fasilitas lain nih, misalnya ada paket candlelight dinner misalnya, menyediakan itu, atau mungkin misalnya menyediakan perekam video gitu ya, yang kita sediakan gitu ya dengan harga yang lebih terjangkau misalnya, itu kan lebih membuat mereka menarik. Jadi sebenarnya tadinya mereka nggak expect itu, tapi kita kasih itu yang disebut potensial, karena pada akhirnya kemudian nanti akan membuat mereka lebih tertarik untuk membeli produk tersebut. Dalam hal ini misalnya ya itu tadi ya, layanan-layanan atau service-service yang di luar expected dari tamu atau konsumen atau consumer yang kemudian kita tawarkan. Nah, itu namanya produk potensial. Sudah levelnya udah paling tinggi deh kalau udah produk potensial. Udah jarang deh yang main kayak gini-gini tuh, di level itu udah jarang. Bukan udah jarang ya, jarang yang bisa sampai ke produk potensial. Jadi mereka itu biasanya sampai ke cuma produk pelengkap aja.